Selamat siang Bapak pengasuh mata kuliah. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Yakobus Umburobaka, NIM 163403050, kelas A reguler sore semester 9. Mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya. Yang pertama, kasus COVID-19 terus meningkat dan kasus kematian menurun. Sudah lebih dari 8 bulan sejak kasus pertama COVID-19 diidentifikasi di Wuhan, Cina, dan kasus-kasus baru masih terus dilaporkan di berbagai negara hingga kini. Namun, tren secara umum menunjukkan penambahan kasus baru COVID-19 terus terjadi, tetapi kasus kematian mengalami penurunan. Sejumlah spekulasi pun muncul dengan kondisi seperti ini. Mengapa angka kematian menurun di saat kasus COVID-19 naik? Jadi baik, dari pernyataan mengatakan mengapa angka kematian menurun di saat kasus COVID-19 naik. Kita ketahui bersama bahwa pada bulan Maret dan April atau 3-4 bulan yang lalu, bertepatan dengan flu, pilek, dan batuk, di mana orang-orang yang mengalami batuk, pilek itu dikategorikan sebagai pasien COVID-19. Namun tidak, karena melihat dari alat tes kesehatan di setiap rumah sakit masih minim sekali, sehingga orang-orang yang mengalami pilek, batuk itu dikategorikan sebagai terinfeksi COVID-19. Jadi yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah umur 70-an meninggal dunia. Seharusnya kita sudah tahu bahwa kalau umur 70-an tahun berarti itu sudah umur yang sangat tua. Jadi kalau meninggal mungkin kita sudah tahu bahwa dia meninggal karena sudah terlalu umur. Baik, yang berikut beberapa alasan yang diduga menjadi penyebabnya. Peningkatan kapasitas tes. Melansir Financial Times pada tanggal 25 Agustus 2020, salah satu alasan yang mungkin dapat menjadi penyebab adalah peningkatan kapasitas tes yang dilakukan suatu daerah. Dengan epidemi yang mungkin berkembang, tes telah menjadi sebuah instrumen yang mungkin tersedia secara luas. Pada April, kebanyakan negara yang hanya dapat mengetes orang-orang yang telah mati. Penyebab timbulnya kerumunan di berbagai daerah. Menurut saya, para penyelenggara kegiatan yang menciptakan adanya kerumunan manusia pada masa pandemi akan mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan sini yang membuat kerumunan itu bukan masyarakat itu sendiri, tetapi bahkan pemerintah juga membuat masa-masa itu kerumunan. Karena di mana salah satu contoh yang terjadi pada bulan yang lalu, yang banyak masyarakat demo akibat penolakan undang-undang Cipta Kerja. Di situ pemerintah salah bahwa sudah tahu bahwa di situ ada kasus-kasus macam COVID-19. Di situ juga pemerintah melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat luas. Nah, di sini yang menciptakan kerumunan adalah pemerintah dan masyarakat itu sendiri juga setengah bagian dari masyarakat. Sebab mengumpulkan orang-orang yang dalam jumlah besar sehingga menimbulkan penularan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilanggar baik oleh pemerintah maupun agama. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa di bulan yang lalu pada Februari, Maret, April itu ditutup sama sekali, maupun pasar, gereja, dan lain-lain, karena mengingat akan penyebaran virus corona. Yang berikut, di sinilah pemerintah juga salah, artinya pemerintah sendiri melanggar apa yang mereka terapkan dalam masyarakat. Contoh hal dalam pembuatan undang-undang Cipta Kerja, di mana massa melakukan demonstrasi demi membatalkan undang-undang yang disahkan. Nah, di sini sudah pasti bahwa kesalahan itu ada pada pemerintah sendiri. Nah, kita lanjut menganalisa masalah sosial ekonomi masyarakat terdampak COVID-19. Akibat kasus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan atau social dressing untuk bagi pegawai, mengeluarkan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situs yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah hingga ke elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Ya, baik pribadi saya sendiri, saya sangat merasakan dengan adanya virus corona ini. Itu yang pertama, kuliah online. Kuliah online terasa susah dan mudah untuk memperoleh ilmu-ilmu yang sebenarnya. Di sini juga saya merasakan bahwa di bulan-bulan yang lalu sebelum adanya COVID-19, kehidupan saya di kota Kupang sangat luar biasa, di mana setiap bulan dapat kiriman dari mana saja, dari orang tua, keluarga, dan lain-lain. Namun sekarang dengan adanya virus corona ini, hampir setengah bagian mahasiswa di kota Kupang mengalami kesusahan. Yang pertama, susah uang kos, susah makan, dan lain-lain sebagainya. Sebagai mana data Satgas penanganan COVID-19 bahwa terdapat tren kasus klaster keluarga yang meningkat dari orang-orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah, sehingga akhirnya berujung fatal, sehingga hal ini perlu diantisipasi agar kedepannya tidak terjadi hal serupa. Mungkin bagi anak-anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID-19. Namun ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang tua yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudara yang lain yang mempunyai usia sudah lanjut,
maka resikonya sangat fatal. Sejak jumlah korban COVID-19, kelangkaan barang, sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasar, bahkan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Disorganisasi dan difungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya persangkaan bahwa diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencuri alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipu harga bahan pokok, dan lain-lain. Terima kasih. Selamat siang.